Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya Mas Sanusi dan Bang Barokah. Indonesia berkah, Jabar juara, kita semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan otak, pikiran, kesehatan, baik jasmani, rohani, iman dan Islam. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita, junjungan termulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin baru saja saya mengikuti training pembacaan Al-Quran, training motivasi membaca Al-Quran, training dalam menjaga, training dalam mengembangkan bakat minat kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya di sana ada seorang trainer yang bernama Ustadz Gus menyampaikan dalam sebuah seminarnya. Beliau memberikan amanah kepada kami karena ketika itu kami mengikuti training motivasi membaca, menjaga, menghafal Al-Quran. Beliau mengatakan seperti ini: Bapak Ibu semuanya, ketika kita dihadapkan dengan sebuah pemikiran, pasti semua orang itu merasa sulit, pasti semua orang itu merasa susah, karena berbicara pemikiran pasti berbicara liar, berbicara pusing, berbicara ya segala apapun. Tapi di sana beliau memberi amanah kepada kami ketika kita menjadi seorang pembina, ketika kita menjadi seorang guru, ketika kita menjadi seorang yang disukai ataupun seorang yang diamanahkan oleh Allah dan oleh manusia, maka nafsu kita itu akan selalu merasuki kita. Ya, kita merasa lelah lah, kita merasa capek lah, kita merasa kurang kurang enak lah. Tapi di sana kita harus membaca diri dan kita harus memotivasi diri kita bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita rasakan. Kesempatan ini tidak dimiliki semua orang, melainkan hanya orang-orang biasa, hanya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita harus kuat. Maka dari itu, ya, kata beliau, kita harus terus berusaha meskipun sedikit-sedikit, apalagi dengan berhubungan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu selain kita menjaganya, kita itu mengamalkannya kepada siswa-siswi kita, kepada generasi-generasi muda kita, generasi-generasi Al-Quran kita, generasi-generasi bangsa kita yang akan menjadi lebih baik. Bayangkan ibu bapak, kaum muslimah muslimah rahimahumullah,
ketika itu ada sebuah ibu-ibu yang menjadi pembina, beliau pembina di MAN 2 Kota Bandung, mengatakan ada sebuah siswa yang sudah habis 30 juz karena kurang bimbingan ya. Jadi mereka tidak terus murojaah, tapi ada mereka yang jumlahnya ya belum 30 juz, baru 20 juz, karena terus bimbingan, karena terus berkomunikasi, karena terus dibimbing oleh sekolahnya, oleh pembinanya, maka anak itu menjadi hafiz 30 juz dan anak itu menjadi seorang pembina juga di beda kesempatan, di lain kesempatan. Lupa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, motivasi ini adalah motivasi yang pertama untuk menjaga Al-Quran, yang kedua untuk mengamalkan ilmu, amal dan lain sebagainya, karena ini amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para pembina, untuk para guru, untuk para asatir, untuk para ulama-ulama yang akan mencetak generasi yang hebat, generasi Qurani, generasi yang akan berwibawa. Bayangkan kalau tahun 2035, bayangkan kalau tahun 2040, banyak menteri, banyak gubernur, banyak bupati, banyak camat, banyak kepala desa, mereka semua hafiz Quran. Insya Allah negara kita itu akan sejahtera. Kenapa? Karena yang mereka dalami, karena yang mereka tanamkan di dalam jiwanya itu adalah Al-Quranul Karim. Kita tahu gubernur tahun 2014 sebelum sekarang 2020 ya, beliau bernama yang terhormat Bapak Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat, Jabar Juara ya. Beliau salah satunya yang kami tahu dari para alimul ulama adalah gubernur yang hafiz Al-Quran. Ada juga di NTB ya, seperti Tuan Guru Bajang kalau tidak salah, beliau salah satu guru juga, beliau salah satu ustaz juga, beliau salah satu orang yang berpengaruh baik dari segi agama, politik, sosial, budaya, adalah hafal Quran. Udah bermunculan, tapi kenapa kita tidak merasakan di Indonesia? Itu yang harus kita jadikan pedoman, itu yang harus kita jadikan contoh. Banyak sudah ada gubernur-gubernur. Ada juga katanya sekarang di Sumatera seorang bupati yang hafiz Quran, tapi kami belum tahu namanya siapa. Mudah-mudahan ya, dengan motivasi ini kemarin saya mengikuti seminar training ya oleh para trainer ya, oleh para motivator. Mereka mudah membuktikan ibu bapak kaum muslimin muslimat rahimakumullah, sahabat-sahabat di sana yang dimuliakan oleh Allah, kita membuktikan bahwa kita itu bisa, bahwa kita itu mampu loh. Kenapa saya selalu berbicara seperti ini? Karena selain itu saya juga sama. Ketika saya memberikan berita kepada Bapak Ibu, ketika saya menyampaikan ini kepada Bapak Ibu, semata-mata saya menyampaikan kepada diri saya sendiri. Karena di dalam diri kita itu beberapa lapis kalau dalam akajikan, ya, beberapa macam, ada basyirahnya, ada kolbunya, ada lapisan yang lain. Saya itu sedang mendengarkan, saya itu sedang mengamalkan, karena kata para motivator kemarin, Kang Agus, Kang Hadar dan lain sebagainya, ilmu itu harus disampaikan. Ilmu itu jangan dipendam di dalam diri sendiri, karena ketika ilmu dipendam di dalam diri sendiri, tidak diamalkan, tidak direalisasikan terhadap orang lain, maka ilmu itu tidak bermanfaat. Kita tahu kan dalam sebuah mahfudzat, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin, ilmu tanpa amal bagaikan buah yang tidak berbuah, ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tidak berbuah. Maka dari itu, sahabat-sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya membuat YouTube itu bukan hanya untuk eksis, bukan hanya
untuk bisnis. Saya membuat YouTube ini semata-mata niat dalam diri saya, dan saya bersepakat dengan para dosen, para profesor, para ulama, ya, ketika kamu sudah terjun di lapangan, sudah terjun di masyarakat, sudah terjun di mana-mana, buat ya gerakan, buat program yang sekiranya kamu mampu, yang sekiranya kamu bisa, ya, sesuai dengan kemampuan kamu, dan itu harus ditanamkan di dalam diri kami oleh para dosen. Amanah para dosen ini, para ulama, kamu harus mengamalkan karena Allah, kamu harus mengamalkan dan karena ikhlas, karena keikhlasan dan karena Allah yang akan memajukan diri kamu, yang akan mengangkat derajat kamu. Kamu awalnya kecil, ya, tidak dipandang oleh para tokoh, tidak dipandang oleh para orang lain karena keturunan kamu dari kecil, itu karena niat kamu dan kebaktian kamu dan kerja keras kamu mulia, maka nilaimu akan menjadi mulia. Ya, kita tahu dalam sebuah keterangan, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkatkan derajat kalian jika kalian beriman, jika kalian sungguh-sungguh, ya, jika kalian terus bekerja keras di hadapan Allah, dalam agama Allah. Tidak hanya orang muslim, kita belajar dari orang muslim, contoh Tionghoa, contoh Nasrani, contoh Katolik. Banyak gak orang Katolik, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Cina yang kaya di Indonesia? Mereka sungguh-sungguh, ya, mereka kerja keras dihadapkan dengan beberapa problematika, dihadapkan dengan beberapa rintangan. Mereka terus kerja keras, mereka terus bangkit. Maka dari itu kita sebagai warga muslim yang ada di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, kita kerja keras, ketika kita sungguh-sungguh, tidak ada yang sia-sia. Allah, ini Allah berbicara, Allah ini Tuhan yang Maha Esa, yang akan memberikan derajat kepada hambanya, yang akan memberikan solusi kepada hambanya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ikuti programnya gubernur kita sekarang, Bapak Ridwan Kamil yang hormat, ya, beliau salah satu mungkin tokoh juga yang ingin menjadikan Jabar juara, Jabar Kahiji, ya, diwakili dengan Bapak UU dari Tasikmalaya. Sepakati program mereka, kita dorong, kita doakan program mereka. Subuh mengaji, maghrib mengaji, pesantren diganti, guru-guru asatid diganti. Ya, dari mana? Mereka bekerja keras, mengambil mungkin dari anggaran daerah. Ya, kita doakan semoga kita juga, ya, bisa membantu mereka, baik segi politiknya, baik segi bisnisnya, dan baik segi pendidikannya, dan lain sebagainya. Inilah pemuda-pemuda yang akan dilihat oleh para tokoh. Inilah generasi-generasi yang sungguh-sungguh yang akan dilihat oleh para gubernur, para bupati, para wali kota yang ada di kota Bandung khususnya. Ya, saya juga mendengar dari Kementerian Agama Kota Bandung, Bapak Yusuf sebagai Ketua Kementerian Agama Kota Bandung, salah satu program wali Kota Bandung ingin menjadikan Bandung budayawan dan Bandung agamis. Salah satunya program unggulan Bandung agamis itu adalah tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. Bapak Wali Kota Bandung, Bapak mohon maaf, saya lupa lagi. Bapak Wali Kota Bandung ingin mencetak di setiap kelurahan yang ada di Kota Bandung minimal ada 1000 penghafal Quran. Luar biasa, ya. Luar biasa. Beliau bekerja keras untuk membangun Kota Bandung yang agamis, yang hafizah dalam
menjaga, mengamalkan Al-Quran. Aduh, bangga sekali. Maka dari itu ya, kita sebagai netizen, youtuber, ya, sahabat-sahabat di sana, dunia khususnya, sama-sama yuk kita kembangkan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai kemampuan kita. Baca Quran masa nggak bisa? Ya, bayangkan setiap setelah sholat baca aja, kata Pak Ustaz Agus itu satu ayat ini, satu ayat saja baca. Kalau kita sibuk ya baca satu ayat, tapi kita belajar istiqomah, belajar mudawamah, belajar terus menerus dalam mengembangkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan jadi hikmah bil khusus dari saya, umumnya bagi kaum muslim muslimat yang ada di dunia. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi fisabilil haq. Allahumma muwaffiq. Allah wa mitariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.